Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital, Pak Oktanofri, SE, MES, PhD, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Mahesa Putri Lukman, bertindak selaku Project Manager mewakili kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami dengan sangat antusias akan mempresentasikan hasil analisis dan penelitian untuk tugas MIT transformasi digital kami. Proyek yang kami rancang ini fokusnya bukan hanya pada bidang teknologinya, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat yang berada di bagian akar rumput. Judul proyek tersebut adalah Luwu Timur Smart Fishery Dashboard, transformasi digital operasional nelayan berbasis kecerdasan buatan dan resiliensi offline first. Nah, sebelum kita membedah lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan tim luar biasa di balik proyek ini. Selain saya sendiri, terdapat Didit Iqbal Alfarusi sebagai bisnis analis, Sita Rasmi Laihana yang berperan sebagai change management, Suci Sri Aulia sebagai policy and QA specialist, dan Ivan Ramadan sebagai technical lead. Nah, kami berlima telah merancang proposal ini mulai dari kerangka pikir, instrumen penelitian, hingga pengolahan data akhir yang akan kami paparkan secara komprehensif dan bergantian pada video ini. Nah, teman-teman, mari kita mulai dari sebuah realitas di lapangan. Kabupaten Luwu Timur, seperti yang kita ketahui, adalah wilayah dengan potensi sektor kelautan yang sangat strategis. Komoditas unggulannya sangat bernilai tinggi, mulai dari ikan tongkol, ikan layang, hingga sektor tambaknya. Namun, ada sebuah ironi dan masalah yang cukup menghambat di bidang ini. Besarnya potensi sumber daya laut di Luwu Timur itu ternyata belum berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi para nelayan lokal. Mengapa demikian? Berdasarkan observasi dan analisis masalah yang telah kami lakukan, rupanya mayoritas nelayan di Luwu Timur ini masih sangat mengandalkan metode konvensional. Nah, mereka ini berlayar menggunakan metode berbasis intuisi dan pengalaman turun-temurun semata untuk menentukan kapan harus berangkat dan kemana harus melempar jaring. Tetapi, di era modern dengan kondisi iklim yang sekarang, iklimnya itu sangat dinamis dan seringkali ekstrim, tidak dapat diprediksi. Jadi praktik tanpa basis data ini cukup berbahaya dan beresiko untuk dilakukan oleh para nelayan dan bisa jadi dapat merugikan mereka. Nelayan kita ini dihadapkan pada masalah yang cukup klasik, yaitu pendapatan yang tidak menentu. Sebab iklimnya pun tidak menentu, cuaca tidak menentu, maka begitu pula dengan pendapatan mereka. Coba bayangkan, seorang nelayan ini mengeluarkan modal besar untuk membeli bahan bakar minyak atau solar, dan mereka ini memacu perahu bermil-mil ke tengah laut hanya untuk mencari ikan tanpa kepastian lokasi. Jika hari itu cuaca tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba memburuk, atau ikannya rupanya sedang bermigrasi ke titik lain, modal solar tersebut tentu akan langsung hangus. Biaya operasionalnya tinggi, tapi hasil tangkapannya nol. Ini adalah inefisiensi yang sangat besar yang membuat nelayan tradisional sulit keluar dari jeratan ekonomi kelas bawah, salah satu masalah yang cukup krusial dalam bidang perikanan ini. Nah, maka dari itu, kami di kelompok 6 menyadari bahwa transformasi digital di sektor perikanan ini sangat mendesak. Namun, pemahaman kami tentang transformasi digital bukanlah sekedar membuat aplikasi. Transformasi itu harus mampu mengubah budaya operasional secara mendasar. Kita harus mengubah budaya nelayan dari sekedar mencari ikan menjadi menangkap ikan secara terarah. Nah, selama ini masalah utama yang sering dikeluhkan nelayan adalah masalah waktu dan ketidakpastian. Padahal, secara akademis ini adalah masalah manajemen informasi saja. Ketiadaan sistem informasi cuaca maritim yang presisi, ketiadaan pemetaan zona potensi penangkapan ikan atau set PI, serta tidak adanya sistem pencatatan riwayat tangkapan. Jadinya nelayan ini akan kehilangan peluang emas setiap harinya untuk menangkap ikan yang banyak. Nah, berangkat dari kegelisahan inilah proyek Luwu Timur Smart Fishery Dashboard kami coba lahirkan. Kami merancang platform ini sebagai sebuah decision support system atau sistem pendukung keputusan yang menjembatani kesenjangan informasi maritim.
Nah, platform digital ini akan mengintegrasikan data satelit, perkiraan cuaca, dan sistem pencatatan e-logbook ke dalam genggaman nelayan. Jadi bisa dibawa kemana-mana kalau mereka ingin pergi berlayar. Nah, melalui proyek ini ada 3 tujuan utama yang ingin kami capai. Yang pertama, yaitu membangun dashboard ZPI atau zona potensi ikan secara real time. Tujuannya tentu sangat jelas untuk memangkas pemborosan BBM. Jadi, nelayan tidak perlu lagi membuang solar untuk berkeliling laut karena mereka sudah cukup melihat peta dari aplikasi dan langsung menuju ke titik koordinat yang paling berpotensi. Jadi tidak perlu lagi menebak-nebak atau berlayar tanpa arah, mereka sudah akan diberi titik di mana mereka harus berlayar. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan fitur kalender musim ikan berbasis data historis. Nah, fitur ini teman-teman dapat berfungsi sebagai sebuah langkah mitigasi. Sistem ini akan merekomendasikan kapan waktu terbaik untuk pergi melaut dan kapan nelayan sebaiknya menepi untuk meminimalisasi risiko kerugian pada periode cuaca ekstrim atau masa paceklik. Nah, seperti yang teman-teman tahu, cuaca sekarang ini sangat tidak dapat terprediksi. Tapi, dengan berbasis data, kita dapat membantu setidaknya agar nelayan bisa lebih siap siaga jikalau ketika mereka pergi berlayar, akan ada kemungkinan cuaca tidak mendukung pelayaran mereka. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu mewujudkan digitalisasi pencatatan hasil laut melalui fitur e-logbook. Nah, kami ingin membantu nelayan untuk memantau pertumbuhan pendapatan, melacak efisiensi biaya, dan memiliki kepastian data untuk pasokan pasca panen. Nah, manajemen finansial mereka itu tidak lagi hanya diingat di luar kepala, tapi ada tercatat secara rapi, secara digital. Dan catatan ini pula akan kami jadikan data yang dapat di-training supaya eh, fitur informasi dan fitur forecasting kami dapat menjadi lebih akurat untuk kedepannya. Jadi ini sistemnya, komunitasnya saling membantu dari data yang sudah ada dikembangkan untuk generasi kedepannya lagi. Seperti itulah 3 masalah yang ingin kami tangani. Itulah gambaran besar mengapa Luwuk Timur Smart Fishery Dashboard akan menjadi sebuah opsi yang sangat krusial bagi ketahanan ekonomi maritim kita. Namun, sebuah ide teknologi secanggih apapun tidak akan berdampak jika tidak memiliki model bisnis dan ekosistem operasional yang kuat. Lalu, bagaimana platform ini akan diimplementasikan dari sisi bisnis dan manajerial? Nah, untuk membahas hal tersebut, presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Didit Iqbal Alfarusi selaku bisnis analis. Nah, kepada saudara Didit, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Maisa atas penjelasan mengenai latar belakang serta tujuan dari proyek yang telah dipaparkan sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Didit Iqbal Perusi, selaku bisnis analis sekaligus community liaison pada proyek Luwu Timur Smart Fishery Dashboard. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana solusi yang kami rancang tidak hanya layak dari sisi teknologi, tetapi juga memiliki modal bisnis yang jelas, organisasi yang terstruktur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi nelayan di Kabupaten Luwu Timur. Sebelum masuk ke detail implementasi, kami terlebih dahulu memetakan keseluruhan model bisnis menggunakan pendekatan bisnis model kanvas atau BMC. Nah, BMC membantu kami melihat bagaimana sebuah solusi digital dapat menciptakan nilai, memberikan manfaat kepada pengguna, sekaligus memiliki keberlanjutan dalam operasionalnya. Terdapat 9 komponen utama dalam bisnis model kanvas atau BMC. Pertama, customer segment. Target utama aplikasi ini adalah nelayan tradisional di Kabupaten Luwu Timur, khususnya nelayan ikan tongkol dan ikan layang. Selain itu, pengguna lain juga dapat memperoleh manfaatnya adalah pengepul ikan dan dinas kelautan serta perikanan. Kedua, value proposition. Nah, platform ini menawarkan 3 manfaat utama, yaitu menghemat biaya bahan bakar melalui peta zona potensi penangkapan ikan atau ZPI, mengurangi risiko melaut melalui kalender musim, serta mempermudah pencatatan hasil tangkapan menggunakan fitur e-logbook. Ketiga, channels. Layanan kami disediakan melalui aplikasi Android yang ringan sehingga dapat digunakan pada perangkat
dengan spesifikasi rendah. Keempat, customer relationship. Hubungan dengan pengguna dijaga melalui pendampingan penggunaan aplikasi, edukasi literasi digital, serta pemberian informasi cuaca secara berkala. Kelima, revenue stream. Model bisnis yang digunakan adalah sistem premium. Fitur dasar dapat digunakan secara gratis, sedangkan fitur analisis yang lebih lengkap tersedia melalui layanan berlangganan. Keenam, key activities. Aktivitas utama meliputi pengolahan data satelit dan cuaca, pengembangan sistem, pemeliharaan server, serta edukasi kepada pengguna. Ketujuh, key research. Sumber daya utama terdiri atas database storage, algoritma kecerdasan buatan, infrastruktur cloud, serta tim pengembangan sistem. Kedelapan, key partnership. Kami bekerja sama dengan BMKG sebagai penyedia data cuaca, koperasi nelayan, dan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur. Terakhir, cost structure. Biaya utama proyek ini berasal dari penyewaan cloud server, pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke value proposition. Nah, yaitu nilai utama yang ditawarkan oleh platform ini kepada para nelayan. Nilai pertama adalah prediktabilitas dan efisiensi operasional. Dengan manfaat data satelit dan visualisasi zona potensi penangkapan ikan secara real time, nelayan tidak lagi harus mencari ikan secara acak. Hal ini dapat mengurangi penggunaan bahan bakar sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien. Nilai kudanya adalah mitigasi risiko melalui kalender musim. Sistem memanfaatkan data historis hasil tangkapan untuk membantu memprediksi waktu terbaik melaut, serta memberikan informasi kapan nelayan sebaiknya menunda aktivitasnya karena kondisi cuaca yang kurang mendukung. Nah, sedangkan nilai ketiga adalah modernisasi manajemen finansial melalui fitur digital logging atau e-logbook. Nah, seluruh hasil tangkapan, biaya operasional, hingga pendapatan dapat dicatat secara digital sehingga nelayan dapat memantau perkembangan usahanya dengan lebih mudah, akurat, dan terstruktur. Nah, agar sistem ini dapat berjalan secara berkelanjutan, kami juga merancang struktur organisasi yang melibatkan berbagai pihak. Pada tingkat paling atas, terdapat steering committee, yaitu bupati atau sekretaris daerah Kabupaten Luwu Timur yang berperan sebagai pengarah kebijakan. Nah, selanjutnya terdapat Chief Information Officer atau CIO yang dijalankan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Tugas utamanya adalah mengelola data maritim, memastikan kualitas data, serta mengawal implementasi kebijakan digitalisasi perikanan. Nah, di sisi teknologi terdapat Chief Technology Officer atau CTO yang dipegang oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi bersama tim ahli teknologi informasi. CTO bertanggung jawab terhadap pengembangan sistem, keamanan data, serta memastikan infrastruktur aplikasi berjalan dengan baik. Kemudian, terdapat koperasi nelayan sebagai pusat operasi di lapangan yang menjadi penghubung antara teknologi dengan para nelayan. Dengan pengembangan peran yang jelas, implementasi platform dapat berlangsung secara terkoordinasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pengguna. Nah, melalui model Canvas, value proposition, serta struktur organisasi yang telah kami susun, kami berharap Luwu Timur Smart Fishery Dashboard tidak hanya menjadi sebuah konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Luwu Timur. Nah, selanjutnya, bagaimana teknologi di balik platform ini bekerja? Bagaimana sistem dapat memanfaatkan data satelit, kecerdasan buatan atau AI, serta tetap berfungsi ketika tidak ada koneksi internet. Untuk menjelaskan aspek teknis tersebut, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivan Ramadan, selaku Technical Leader. Nah, kepada Saudara Ivan, waktu dan tempat saya persilakan, dan terima kasih. Terima kasih Saudara Didit atas pemaparan strategi bisnis yang sangat komprehensif. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ramadan
bertindak sebagai technical lead dalam pengembangan Laut Timur Smart Fishery Dashboard. Jika saudara Didit tadi berbicara tentang mengapa platform ini penting dan bagaimana model bisnisnya bekerja, tugas saya di sini adalah membedah apa yang terjadi di balik layar. Saya akan mengajak teman-teman melihat mesin yang menggerakkan inovasi ini. Nah, bagaimana cara kita mengubah sebuah data satelit yang rumit menjadi sebuah titik koordinat yang mudah dipahami oleh nelayan tradisional kita di tengah laut? Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat alur proses bisnis dan flowchart sistem kami. Secara arsitektural, alur ini dibagi menjadi 3 fase utama yang berjalan secara otomatis dan terus-menerus. Fase pertama adalah agregasi data. Sistem back-end kami dirancang secara otomatis melakukan pemanggilan API, menarik data dari sumber eksternal, yaitu BMKG, satelit, dan satelit observasi bumi. Parameter utama yang kami ambil adalah data suhu permukaan laut atau SST, kecepatan arus dan konsentrasi klorofil A. Ketiga variabel lingkungan ini adalah kunci utama yang disukai oleh komoditas ikan tongkol dan ikan layang. Fase kedua adalah analisis dan prediksi. Data lingkungan mentah yang ditarik kemudian dimasukkan ke dalam otak sistem kami, yaitu mesin kecerdasan buatan. Mesin ini akan menghitung probabilitas dan menghasilkan koordinat zona potensi penangkapan ikan atau ZPI. Pada saat yang bersamaan, sistem kami mencocokkan kondisi real-time ini dengan database riwayat tangkapan historis yang memperbarui fitur kalender musim. Fase ketiga adalah output pengguna. Fase ini nelayan berinteraksi dengan aplikasi Android. Sebelum melaut, mereka memverifikasi status cuaca yang ditandai dengan kode warna yang sederhana, hijau, kuning, merah, dan mengecek koordinat ZPI. Sepulang melaut, nelayan menginput hasil tangkapan di e-logbook. Input inilah yang menciptakan feedback loop dan umpan balik yang akan kembali melatih kecerdasan buatan kami menjadi semakin akurat dari hari ke hari. Nah, sekarang mari kita zoom in ke fase kedua tadi. Algoritma apa yang kami gunakan? Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan arsitektur deep learning menggunakan model long short term memory atau LSTM. Mengapa harus LSTM? Pemilihan algoritma ini bukanlah tanpa alasan teoritis yang kuat. Karakteristik data perikanan, pergerakan ikan, dan perubahan cuaca adalah sekumpulan data yang bersifat time series atau deret waktu berurutan. Artinya, kondisi laut dan tangkapan masa lalu akan sangat mempengaruhi pola masa depan. Model statistik konvensional seringkali gagal menangkap pola jangka panjang ini. Sebaliknya, arsitektur LSTM memiliki unit memori khusus pada hidden layers-nya yang mampu menangkap dependensi jangka panjang tertentu. Kami melatih model LSTM ini menggunakan data historis tangkapan perikanan yang dikombinasikan dengan data satelit spasial temporal. Hasilnya, terdapat 2 keunggulan teknis yang sangat revolusioner. Pertama, LSTM kami mampu mengenali pola anomali cuaca ekstrim di perairan Laut Timur. Kedua, algoritma ini mampu menyesuaikan prediksinya secara dinamis sehingga buatan ini tidak sekedar menebak, melainkan belajar dari pola laut untuk memberikan rekomendasi titik tangkap dengan tingkat presisi yang tinggi. Nah, namun teman-teman, secanggih apapun kecerdasan buatan yang kita miliki, hal tersebut akan menjadi percuma jika aplikasinya tidak dapat diakses oleh nelayan di lapangan. Kita harus realistis. Infrastruktur jaringan internet di pesisir dan wilayah lepas pantai Laut Timur masih sangat terbatas. Nelayan seringkali berlayar ke area blank spot atau area tanpa sinyal seluler. Untuk mengatasi hambatan infrastruktur tersebut, kami merancang sistem dengan fondasi arsitektur multi-tier berbasis cloud dengan tingkat resiliency offline first. Nah, arsitektur ini kami bagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama, presentation layer. Aplikasi ini dibangun menggunakan pendekatan lightweight atau super ringan, sehingga sangat responsif meskipun dijalankan pada smartphone Android nelayan yang berspesifikasi rendah. Semisal RAM-nya di bawah 3 GB. Antarmukanya pun sengaja menggunakan palet warna yang sangat kontras namun lembut, agar layar HP tetap bisa dibaca dengan jelas di bawah silaunya terik matahari laut.
Layer kedua, service. Kami menggunakan API Gateway sebagai pintu gerbang lalu lintas data, di mana seluruh logika bisnis seperti kalkulasi otomatis rasio untung rugi di e-logbook diproses secara efisien. Nah, layer ketiga, data dan intelligence. Kami di sini mengoperasikan cloud server berlapis yang memisahkan database relasional untuk profil nelayan dan database relasional untuk menyimpan citra satelit dan model LSTM. Dan layer paling krusial yaitu integration. Nah, di sini adalah nyawa dari aplikasi kami di lapangan. Kami menyematkan fitur memori cache lokal cerdas. Jadi, saat nelayan berada di tengah laut tanpa sinyal, mereka tetap bisa membuka peta ZPI yang sudah terunduh sebelum dan mencatat tangkapan di e-logbook. Data tersebut akan tersimpan aman di penyimpanan lokal HP. Begitu perahu mereka bersandar di daratan dan mendapat koneksi 3G atau 4G, sistem akan otomatis melakukan sinkronisasi background, memindahkan data dari HP langsung ke cloud server tanpa ada satupun byte data yang hilang. Nah, pendekatan offline first inilah yang menjamin bahwa sistem kami benar-benar tangguh dan tidak membebani nelayan. Infrastruktur dan teknologi yang kami bangun ini sudah terdesain dengan sempurna. Namun, di dunia nyata, teknologi tidak berjalan di ruang hampa. Diperlukan regulasi, SOP, serta penerima kebijakan dari masyarakat. Bagaimana instrumen penelitian dan standar operasional dari proyek ini dijalankan? Sesi selanjutnya akan dibawakan oleh Policy and QA Specialist kami, Suci Sri Aulia. Untuk Saudara Suci, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Saudara Ivan atas pemaparan arsitektur sistem yang luar biasa canggih dan visioner. Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Suci Sri Aulia dengan NIM H0712411067. Jadi, saya bertindak sebagai Policy and QA Specialist untuk kelompok 6. Jadi, dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya, kita bisa lihat bahwa Luwu Timur Smart Fishery Dashboard telah matang hingga konsep bisnis, tata kelola, maupun arsitektur teknologinya. Namun, ada satu pertanyaan yang mendasar yang menjadi tanggung jawab saya, yaitu bagaimana sih caranya agar inovasi digital mendapatkan kepastian hukum yang lebih relevan dan berhenti sebagai sebuah aplikasi pajangan saja. Jadi, di sini peran penting dari policy brief yang kami susun, kami merumuskan 4 rekomendasi kebijakan strategis. Nah, yang ditujukan langsung kepada para pemangku kepentingan tertinggi di Kabupaten Luwu Timur, mulai dari Bupati ke Kepala Dinas Perikanan hingga jajaran DPRD setempat atau di daerahnya. Nah, yang pertama itu kami mendorong pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan peraturan Bupati tentang digitalisasi perikanan tangkap. Jadi, regulasi ini krusial sebagai payung hukum tata kelola data maritim dan integritas sistem antar lembaga. Yang kedua itu ada mengadvokasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD guna menyubsidi akses platform bagi nelayan tradisional yang berpenghasilan rendah. Nah, yang ketiga itu membentuk skema open data partnership bersama BMKG serta Pusat Kelancaran Pasokan Data Cuaca Maritim. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah melibatkan institusi perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin sebagai mitra riset berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah slide penjaminan mutu melalui standar operasional prosedur atau SOP. Nah, selain kebijakan makro, penjaminan kualitas sistem di tingkat operasional mutlak diperlukan. Nah, oleh karena itu, kami merancang rangkaian standar operasional prosedur atau SOP yang ketat dan sistematis. Nah, kami menyusun 4 SOP utama untuk menjaga konsistensi layanan. Yang pertama itu SOP yang mengatur tentang pendaftaran dan onboarding pengguna baru. Nah,
Proses ini mewajibkan adanya pendampingan khusus atau pendampingan tatap muka selama kurang lebih 30 menit oleh petugas lapangan kepada nelayan, lengkap dengan pembagian paduan cetak yang bergambar agar transaksi teknologi itu lebih mudah dan berjalan mulus. Yang kedua adalah SOP tentang mengatur penggunaan fitur peta ZPI dan perkiraan cuaca. Jadi nelayan diwajibkan memeriksa status cuaca minimal 2 jam sebelum keberangkatan. Nah, jika sistem menampilkan kode merah, di mana kode itu berarti pertanda bahaya. Jadi nelayan diwajibkan menunda keberangkatan demi keselamatan kerja. Nah, yang ketiga adalah SOP yang mengunci tata cara pencatatan hasil tingkat harian atau e-logbooknya. Jadi nelayan diharapkan untuk menginput dan menginput data pengeluaran bensin, berat total, hingga harga jual secara disiplin seketika setelah perahu itu bersandar. Jika perahu nelayan itu bersandar. Yang keempat adalah SOP yang mencakup pemeliharaan sistem dan penanganan gangguan teknis. Jadi, tim IT diwajibkan melakukan backup otomatis setiap jam 12 malam ke server cadangan untuk menjamin sistem uptime berada di atas batas minimal 95%. Nah, yang selanjutnya adalah pengumpulan data Google Form. Jadi rekan-rekan sekalian, seluruh regulasi, SOP, dan fitur aplikasi yang telah kelompok 6 rancang dari bab 1 hingga bab 5 dalam proposal tersebut pada dasarnya masih merupakan sebuah hipotesis atau asumsi kelompok bagi kami. Kami berasumsi bahwa sistem ini mudah, bermanfaat, serta aman. Sebagai akademis sistem informasi, kami tidak boleh bergerak atas dasar asumsi belaka. Kami harus melakukan pengujian empiris yang valid di lapangan. Nah, disinilah tugas pengumpulan data kuantitatif dimulai dari kelompok kami. Nah, kami menentukan instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang disebarkan melalui tautan publik Google Form. Jadi, melihat keterbatasan mobilitas fisik, instrumen ini kami sebar dengan menargetkan sudut pandang public assessment atau penilaian masyarakat umum dan mahasiswa sebagai representasi awal tingkat adopsi digital. Kami merancang pertanyaan kuesioner dengan pendekatan bahasa yang formal, objektif, namun lebih mudah dipahami. Kami menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari poin 1 yang sangat tidak setuju, kemudian poin ke-5 sangat setuju. Jadi pertanyaan tersebut kami klasterisasi ke dalam 4 dimensi pengujian, yaitu yang pertama kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan dari dashboard yang kami buat, kemudian keandalan dan keamanan sistem, serta niat pengguna atau dukungan publik. Berkat kerjasama dari tim kami atau kelompok kami, kuesioner kami berhasil menjaring respon secara cepat dan menembus target yang telah ditentukan. Kami memperoleh total sekitar 101 baris data responden. Selanjutnya, berdasarkan transisi analisis demografi kami terhadap data mentah yang masuk, mayoritas responden yang berada pada rentang usia produktif mahasiswa, berlatar belakang atau berdomisili cukup bervariasi, mulai dari kota Makassar, kota Pangkep, Luwu, Toraja, hingga daerah Bau-Bau. Nah, keberagaman latar belakang ini memberikan objektivitas yang kaya terhadap hasil penilaian instrumen kami. Jadi setelah data 101 responden tersebut berhasil kami kunci, tahap selanjutnya adalah melakukan pembersihan data dari missing value serta melakukan pemodelan statistik tingkat lanjut. Lantas, bagaimana hasil pengolahan data kuesioner tersebut setelah dimasukkan ke dalam mesin komputasi Smart PLS 4?
apakah seluruh asumsi fungsionalitas dan kebijakan yang kami rancang terbukti berpengaruh signifikan secara ilmiah. Untuk membedah secara lebih mendalam, hasil interpretasi statistik tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sita Rahmi Raihana selaku spesialis change management. Kepada saudari Sita, layar dan waktunya kami persilahkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa dan ibu dosen pengampu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sita Rahmi Raihana selaku spesialis manajemen dan HR Capacity Building untuk kelompok 6 yang akan memandu jalannya sesi penutup ini. Dalam sebuah proyek transformasi digital, peran manajemen perubahan adalah memastikan bahwa transisi dari sistem lama ke sistem baru dapat berjalan lancar di sisi manusianya. Aplikasi secanggih apapun tidak akan diadopsi jika manusia di dalamnya menolak perubahan tersebut. Nah, untuk mengukur dan memprediksi kesiapan serta niat penggunaan inovasi ini, kami menggunakan kerangka pikir ilmiah yang sangat populer dalam dunia sistem informasi, yaitu TAM atau Technology Acceptance Model. Dalam model yang kami bangun ini, kami memerlukan 3 variabel independen utama yang diasumsikan menjadi pendorong utama dari satu variabel dependen. Variabel tersebut adalah kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, dan keandalan sistem, yang semuanya bermuara dan ditarik garis lurus menuju niat penggunaan dan dukungan publik sebagai target akhir pengujian kami. Nah, sekarang mari kita bedah hasil olah data empiris menggunakan software Smart PLS 4. Pengujian pertama yang kami lakukan adalah evaluasi outer model untuk memastikan bahwa data kuesioner kami valid dan reliable sebelum hipotesis ditarik. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel matriks outer loadings di layar, batas minimal nilai validitas sebuah indikator adalah harus berada di atas angka 0,708. Luar biasanya, hasil pengujian terhadap data kelompok kami menunjukkan seluruh indikator, mulai dari X1,1 hingga Y1,3. Memiliki nilai koefisien yang sangat tinggi, bergerak di rentang 0,812 hingga 0,913. Dan semua sistem di Smart PLS merendernya dengan warna hijau. Hal ini membuktikan secara ilmiah bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner kami valid, dipahami dengan tepat oleh responden, dan bebas dari bias interpretasi. Selanjutnya, mari kita geser fokus ke evaluasi reliabilitas pada menu Construct Reliability and Validity. Standar keandalan data dinilai dari nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability yang wajib berada di atas 0,70 serta nilai Average Variance Extracted atau AVE yang harus di atas 0,50. Berdasarkan data real di layar, nilai Cronbach Alpha kelompok kami berada di angka 0,780 untuk kemudahan, 0,864 untuk kemanfaatan, 0,877 untuk keandalan, dan 0,865 untuk niat penggunaan. Seluruh indikator reliabilitas kami terpenuhi dengan sangat sempurna, yang menandakan bahwa data kuesioner ini memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi jika pengujian diulang kembali. Baik, setelah memastikan kualitas data kami bersih dan andal, kita masuk ke inti dari seluruh tugas Smith ini, yaitu evaluasi inner model untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel melalui algoritma bootstrapping. Poin krusial pertama yang wajib kita perhatikan adalah nilai R-square. Pada variabel dependen niat penggunaan, model yang kami bangun menghasilkan nilai R-square sebesar 0,741 atau 74,1%. Secara metodologi, nilai ini dikategorikan sebagai pengaruh yang kuat atau substansial.
Angka 74,1% ini menjelaskan bahwa niat publik atau masyarakat untuk mengadopsi dan mendukung platform Smart Fishy Dashboard ini benar-benar ditentukan secara serempak oleh faktor kemudahan, manfaat, dan keandalan sistem yang kami tawarkan. Sementara sisanya yaitu 25,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sekarang, mari kita bedah pengujian hipotesis secara parsial dengan melihat nilai koefisien jalur dan p-values pada tabel patch coefficient. Dasar pengambilan keputusan hipotesis dinyatakan berpengaruh signifikan jika nilai p-value berada di bawah angka 0,05. Hipotesis pertama, jalur hubungan persepsi kemanfaatan terhadap niat penggunaan menghasilkan nilai koefisien terbesar, yaitu 0,388 dengan p-value sebesar 0,005. Ini membuktikan bahwa kemanfaatan fungsional sistem berupa visualisasi ZPI, menghemat solar, dan e-logbook transparansi finansial sebagai faktor pendorong paling dominan nomor 1 bagi masyarakat untuk menerima transformasi digital ini. Hipotesis kedua, jalur hubungan keandalan sistem terhadap niat penggunaan mencatat nilai koefisien 0,290 dengan p-value sebesar 0,055. Meskipun secara margin angka ini sangat tipis di ambang batas 0,05, namun ia tetap membuktikan adanya pengaruh positif yang kuat, di mana jaminan fitur resiliensi offline first di area tanpa sinyal dan perlindungan privasi data nelayan menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan sistem. Hipotesis ketiga, jalur hubungan kemudahan penggunaan terhadap niat penggunaan memperoleh nilai koefisien sebesar 0,253 dan p-value sebesar 0,060. Jalur ini menunjukkan pengaruh positif yang melengkapi keseluruhan model, menandakan bahwa aspek antarmuka visual dan kontras di bawah terik matahari dan kepraktisan fitur kalender musim tetap berkontribusi penting dalam membentuk persepsi pengguna. Baik, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, tibalah kita pada bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian proyek transformasi digital kelompok 6. Berdasarkan hasil perancangan sistem dan pembuktian data statik 100 responden, kami menarik 3 kesimpulan utama. Yang pertama, integritasi teknologi maritim dan kecerdasan buatan model LSTM terbukti mampu mengubah paradigma operasional nelayan tradisional menjadi berbasis data secara presisi. Kedua, penerapan arsitektur multi-tier berbasis offline first sukses menjadi solusi teknis yang tangguh untuk mengatasi keterbatasan sinyal internet di pesisir Luwu Timur. Dan ketiga, model penerimaan teknologi kami terbukti kuat secara ilmiah dan tingkat akurasi model sebesar 74,1%. Sebagai saran penutup untuk pengembangan ke depan, kami merekomendasikan pemerintah daerah untuk segera merumuskan regulasi pendukung, membentuk jaringan kader digital nelayan dari kalangan pemuda pesisir guna menjaga keberlanjutan literasi, serta memperluas integrasi sistem e-logbook ini langsung dengan rantai pasok pasar digital tempat pelelangan ikan. Demikianlah pemaparan tugas akhir MIT Transformasi Digital dari kelompok 6 Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Mohon maaf atas segala kekurangan selama jalannya presentasi ini. Semoga inovasi Luwu Timur Smart Fishy Dashboard ini dapat memberikan inspirasi bagi kemajuan ekonomi maritim Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.